Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rahmasari, NPM 21310110680, kelas manajemen 2. Di sini saya akan menjelaskan teori aliran manajemen klasik, yaitu manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah atau disebut juga dengan scientific management theory. Teori manajemen ilmiah muncul sebagai bagian kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Teori ini menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, tokoh manajemen ilmiah ini ada 4. Yang pertama yaitu Frederick Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Yang kedua yaitu Henry Elgan pada tahun 1861 sampai 1919. Dan yang ketiga yaitu Frank D. Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924. Dan yang terakhir ini adalah Lillian M. Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972. Tokoh yang pertama yaitu Frederick Taylor. Frederick Taylor ini menerapkan 4 prinsip dasar. Yang pertama yaitu pengembangan didasarkan ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik untuk melaksanakan tiap tugas. Yang kedua yaitu seleksi ilmiah para pekerja, sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Yang ketiga yaitu melaksanakan pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Nah, yang terakhir ini adalah kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Untuk menyukseskan prinsip tersebut, Frederick Taylor ini memerlukan perubahan yang lengkap dari para manajer dan tenaga kerja. Tokoh yang kedua yaitu Henry Elgan. Henry Elgan ini tidak menggunakan sistem insentif atau bentuk pendidikan dan pelatihan ala Taylor, tetapi Henry Elgan ini memperkenalkan sistem bonus harian dan juga bonus ekstra untuk para mandor. Henry Elgan ini menerapkan 2 prinsip. Yang pertama yaitu memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif atau bonus. Yang kedua yaitu mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagan balok individual atau bagan Gantt. Nah, tokoh yang ketiga yaitu Gilbert bersaudara. Gilbert bersaudara ini mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Dalam konsep mereka, gerakan dan kelelahan ini saling berkaitan. Tak hanya setiap gerakan yang dilakukan akan mengurangi suatu kelelahan. Jadi, menurut Gilbert bersaudara ini, orang bekerja bisa bekerja secara efisien dan perlu diperhatikannya gerakan yang dianggap tidak perlu ini perlu dihilangkan. Sehingga, dengan hilangnya gerakan tersebut, kelelahan dari para pekerja ini bisa dikurangi. Kemudian, mereka akan berusaha untuk mencoba mencari gerakan yang paling ekonomis dari setiap tugas dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi dan mengurangi kelelahan para pekerja. Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu para pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Artinya, sekali orang itu bekerja secara apa adanya, walaupun sebetulnya dia punya potensi yang lebih besar tetapi seringkali tidak digunakan. Manajemen ilmiah ini akan berusaha memaksimalkan potensi yang ada kepada setiap diri manusia. Nah, teori manajemen ilmiah ini mempunyai kelemahan. Yang pertama yaitu mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan, identitas tugas, kepentingan tugas, dan umpan balik. Yang kedua yaitu bekerja semata komponen produksi serupa dengan mesin atau disebut juga dengan diukur dengan stopwatch. Nah, jadi
Itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.